Media Vietnam, beri sindiran menohok bilang taktik Shin Tae-yong membosankan dan menang beruntung lawan Myanmar. Timnas Vietnam incar jadi juara ASEAN Cup, siap kalahkan Timnas Indonesia. Pengamat Vietnam bandingkan kualitas pemain muda Timnas Indonesia dengan Laos. Pelatih Timor Leste, kecewa Galih Freitas tak dilepas PSIS Semarang di Piala AFF. Media Vietnam, beri sindiran menohok bilang taktik Shin Tae-yong membosankan dan menang beruntung lawan Myanmar. Sindiran menohok media Vietnam jadi sorotan. Sebab, mereka menyebut taktik pelatih Shin Tae-yong membosankan dan Timnas Indonesia hanya menang beruntung atas Myanmar. Laga perdana Timnas Indonesia, di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berakhir manis. Bertanding di Stadion Tuhuna, Yangon, Senin tanggal 9 Desember tahun 2024 malam WIB, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada babak kedua. Namun, gol tersebut sempat diperdebatkan karena dianggap sebagai gol bunuh diri Shin Ye-yeong. Terlepas dari hal itu, raihan 3 poin perdana Timnas Indonesia ini, membuat anak asuh Shin Tae-yong berada di posisi kedua klasemen Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia hanya kalah selisih gol dari Timnas Vietnam yang di laga perdana menang dengan skor 4-1 dari Timnas Laos. Melihat kemenangan Timnas Indonesia yang tipis, media Vietnam, The Tao 247 pun memberikan sindiran menohok atas hasil ini. Dalam salah satu pemberitaannya, media Vietnam tersebut bahkan menyebut jika taktik Shin Tae-yong sangat membosankan. Timnas Indonesia beruntung meraih kemenangan atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF, bunyi judul tulisan The Tao 247 dikutip Okezon, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. The Tao 247 menyebut Timnas Indonesia kesulitan di babak pertama dan Myanmar bermain lebih baik. Media tersebut juga menyebut jika Timnas Indonesia kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Indonesia tidak menurunkan susunan pemain terkuatnya melawan Myanmar dan menjalani babak pertama yang sangat sulit. Tim tuan rumah Myanmar bermain lebih baik dan memiliki banyak peluang mencetak gol sejak menit pertama. Bahkan ada tembakan yang membentur mistar gawang, tulis The Tao 247. Paruh kedua babak pertama berjalan cukup membosankan dengan sangat sedikit peluang mencetak gol yang tercipta. Kedua tim tak bisa memaksakan gaya bermainnya dan bola hampir hanya bergulir di lini tengah. Umpan silang tinggi Indonesia tampak tidak berbahaya karena lintasan bola yang kurang akurat, sambung media tersebut. Timnas Vietnam incar jadi juara ASEAN Cup, siap kalahkan Timnas Indonesia. Gelandang Hoang Duc menyatakan Timnas Vietnam akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangi laga melawan Indonesia di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi duel dengan Vietnam dalam matchday ketiga Grup B, di Stadion Viet Tri, Phuto, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Menyambut laga tersebut, Duc mempunyai pandangan bahwa tim asuhan Shin Tae-yong tetap memiliki kualitas dan akan memberikan perlawanan, meski Timnas Indonesia tidak dihuni oleh pemain yang bermain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia di turnamen ini, setahu Duc, tidak memiliki banyak pemain naturalisasi, tetapi sebagian besar adalah pemain yang bermain di kejuaraan nasional domestik, kata Duc dikutip dari The Tao dan Van Hoa. Duc sudah pernah bermain melawan para pemain ini sebelumnya dan juga pernah menghadapi mereka di SEA Games di Stadion Phuto. Pertandingan nanti pasti akan sangat bagus karena Indonesia sudah banyak berkembang, ucap Duc. Pemain yang bermain bagi Pudong FC itu mengaku menonton pertandingan Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia. Meski timnas Indonesia yang dibawa dalam ASEAN Cup bukan pemain di kualifikasi Piala Dunia, Duc merasa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak akan asing dengan timnas Vietnam.
Pemain 26 tahun itu yakin tim pelatih serta ofisial timnas Vietnam punya perhitungan untuk mengalahkan Indonesia. Dalam turnamen ini, para pemain Indonesia tidak terlalu asing dengan tim Vietnam. Staf pelatih akan memiliki perhitungan dan mengusulkan taktik yang masuk akal untuk pertandingan melawan Indonesia, kata Duk. Tujuan tim Vietnam melawan Indonesia tentu saja untuk keluar dan berjuang sekuat tenaga untuk menang. Dalam turnamen ini, tim Vietnam bertekad untuk menyelesaikan setiap pertandingan satu persatu, dari sana mengincar hasil terbaik, yaitu juara, pungkasnya. Jelang duel di hari Minggu nanti, tim tuan rumah lebih diunggulkan dari segi waktu jeda istirahat. Kala menjamu Indonesia, Vietnam baru memainkan laga keduanya di grup B. Sementara timnas Indonesia sudah ditunggu Laos untuk memainkan matchday kedua pada Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin di klasemen grup B. Vietnam berada di puncak klasemen, unggul selisih gol atas Indonesia. Dalam laga perdana ASEAN Cup, Vietnam menang 4-1 atas Laos, sementara Indonesia mengalahkan Myanmar dengan kedudukan akhir 1-0. Pengamat Vietnam bandingkan kualitas pemain muda timnas Indonesia dengan Laos. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy, membandingkan kualitas pemain Indonesia dan Laos yang berlaga di Piala AFF 2024. Kemenangan besar timnas Vietnam atas Laos dengan skor 4-1 membuat Quang Huy memberikan pujian tinggi untuk skuad asuhan Kim Sang-sik. Meski begitu, kemenangan atas timnas Laos tidak bisa dijadikan patokan Vietnam bisa melakukan hal sama terhadap timnas Indonesia. Quang Huy pun mengingatkan Vietnam jika pertandingan selanjutnya melawan Indonesia tidak bisa mereka remehkan. Menurut sosok yang juga komentator kondang sepak bola Vietnam itu, ada perbedaan besar antara Laos dan Indonesia. Laos mungkin mengalami kemajuan dalam sepak bola, di bawah asuhan pelatih asal Korea, mereka mampu mengimbangi timnas Vietnam. Meski amburadul di babak kedua, Laos tidak sekuat Indonesia dan benar adanya dengan kekalahan telak dari timnas Vietnam. Laos memainkan kemajuan, mereka punya banyak pemain muda tapi sangat disiplin. Kualitas kejuaraan nasional Laos tidak tinggi, tetapi ketika dipimpin oleh pelatih kepala Korea, mereka bermain dengan sangat metodis, ucap Quang Huy seperti dikutip dari Sohaven. Korea adalah negara sepak bola terkemuka di benua ini, memiliki pelatih yang baik, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelatihan, semuanya sangat teliti dan ketat, lanjutnya. Menghadapi Laos, secara teori mereka tidak sekuat Indonesia, sehingga pelatih Kim Sang-sik tidak meluncurkan skuad terkuat, juga tidak bisa menyebut skuad kedua, tuturnya menambahkan. Sementara itu, di mata Quang Huy, timnas Indonesia di Piala AFF bukan lawan yang bisa diremehkan meski menurunkan pemain muda. Pemain muda timnas Indonesia punya kualitas dan patut diwaspadai, status tuan rumah Vietnam pun bukan jaminan kemenangan atas Indonesia. Indonesia akan menjadi saingan Vietnam dalam memperebutkan tempat pertama di fase grup B dan lolos ke babak semifinal turnamen. Saat mengetahui Indonesia hanya memboyong tim muda U22 untuk mengikuti Piala ASEAN, banyak pihak yang senang, kata Quang Huy lagi. Namun usai laga melawan Myanmar yang bermain lumayan dan masih menang 1-0, harus kita akui juga bahwa pemain-pemain muda Indonesia punya kualitas yang bagus dan patut diwaspadai, lanjutnya. Indonesia punya individu-individu istimewa yang tumbuh dari turnamen remaja. Meski masih muda, mereka bukannya belum dewasa, secara pribadi. Saya memperkirakan meskipun tim Vietnam memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan banyak pemain berpengalaman, tutur Quang Huy. Pertandingan mendatang akan seimbang dan tidak membuat lawan kewalahan. Saya memperkirakan Vietnam dan Indonesia akan menjadi dua tim yang bersaing memperebutkan posisi teratas grup B, imbuhnya menutup. Pelatih Timor Leste, kecewa Galih Freitas tak dilepas PSIS Semarang di Piala AFF. Simon Elisece menyebut Timor Leste dalam kondisi yang buruk di Piala AFF 2024, karena kapten timnas Timor Leste Galih Freitas tak bisa bermain. Galih Freitas tak bisa membela Timor Leste karena tak dilepas PSIS Semarang. Pasalnya Liga 1 2024-2025 tetap bergulir selama Piala AFF 2024 berlangsung. Salah satu pemain terbaik kami yang bermain di Indonesia, Galih Freitas,
tak dilepas klub untuk bermain bersama kami di dalam ajang ini, kata Elisece, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Situasi kami sangat buruk, skor pertandingan melawan Thailand buktinya, tetapi kami akan manfaatkan kesempatan ini untuk berkompetisi, untuk berkembang, ujarnya. Selain tak diperkuat Galih Freitas, Timor Leste juga tak bisa memanggil Mouzinho Barreto de Lima. Pemain berposisi striker ini cedera dan berjuang dalam pemulihan. Karena itu Elisece tak berpikir muluk-muluk di Piala AFF 2024 ini. Pelatih asal Chili ini hanya ingin timnya terus berkembang dan menciptakan sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah meraih poin perdana di Piala AFF. Selama ini, dari 4 kali ambil bagian dalam kejuaraan, Timor Leste tak pernah menang. Jangankan menang di Piala AFF, imbang pun belum pernah. Karena itu salah satu targetnya di Piala AFF 2024. Situasi serupa sebenarnya dialami kontestan lain. Timnas Indonesia misalnya kesulitan menggunakan sederet pemain bintang yang berkiprah di Eropa. Alhasil pelatih Shin Tae-yong memanfaatkan mayoritas pemain U22 di ajang ini.